Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semua. Saya Muhammad Khairul Arifin, mahasiswa S1 Matematika, akan mempresentasikan jawaban saya terkait soal UAS proses stokastik. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di sini kita diberikan sebuah matriks transisi, yaitu matriks P, yang merupakan matriks transisi dari rantai Markov, dan diberikan 5 pertanyaan berikut. Kita langsung ke jawabannya. Oke, soal yang pertama yaitu is the chain irreducible and is it periodic? Oke, kita dari matriks transisi di atas kita dapat sebuah diagram rantai Markov seperti ini. Kemudian kita dapat bahwa dari diagram rantai Markov tersebut setiap state pada rantai Markov tersebut yaitu accessible. Artinya apa? Semua state di sini itu dapat dijangkau dari semua state. Kita lihat di sini bahwa state 1 bisa dijangkau oleh state 5, state 2 bisa dijangkau oleh state 1, state 3 bisa dijangkau oleh state 1, 4 bisa dijangkau oleh 2, dan 5 bisa dijangkau oleh 3. Sehingga semuanya dapat dijangkau oleh semua state-nya. Sehingga berakibat bahwa rantai Markov menjadi irreducible. Atau kita juga bisa menggunakan alasan lain, yaitu karena state 1, 2, 3, 4, 5 merupakan kelas yang tertutup serta recurrent, maka akibatnya rantai Markov menjadi recurrent, sehingga berakibat lagi bahwa rantai Markov di atas menjadi irreducible. Apakah rantai Markov di atas aperiodic? Kita lihat di sini bahwa state 5 bisa kembali ke dirinya sendiri dengan peluang sebesar setengah. Maka state 5 mempunyai periode sama dengan 1, yang artinya state 5 tidak periodik atau aperiodik. Oleh karena state 5 aperiodik, maka rantai Markov di atas menjadi aperiodik. Nih. Oke, soal yang ke B, find the stationary probability factor. Oke, kita tahu bahwa kita mempunyai rumus ini. Kemudian dari P bar dikali matriks P, kita peroleh ini. Tinggal substitusi ini P bar, ini matriks P. Kemudian dari operasi matriks ini kita peroleh 6 persamaan ini. Ada P1 sama dengan P4 dikali setengah P5, P2 P3 sama dengan setengah P1, P4 sama dengan 1/5 P2 ditambah 2/5 P3, P5 sama dengan 4/5 P2 ditambah 3/5 P3 ditambah setengah P5. Dan jumlahan kelimanya merupakan sama dengan 1. Kemudian kita selesaikan persamaan tersebut. Pertama kita ubah menjadi bentuk P1 sama dengan bla 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 PI dengan I tidak sama dengan 1. Di sini kita peroleh bahwa P4 sama dengan P1 dikurangi setengah P5. Kemudian karena kita mempunyai ini, kemudian kita substitusi ke sini dan didapat P4 sama dengan 3/10 P1. Oke, kemudian dari P4 sama dengan P1 kurangi P5 P/2, kita dapat bahwa ini kita substitusi ke P4 nya diperoleh ini, dan didapat P5 yaitu sama dengan 14/10 dikali P1. Oleh karena kita sudah dapat bentuk P1 sama dengan bla 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 PI dengan I tidak sama dengan 1, kemudian kita substitusikan ke sini. Di sini P1, P2, P3, P4 3/10 P1, P5 14/10 P1 sama dengan 1. Di sana di sini didapat 37/10 P1 sama dengan 1, sehingga didapat P1 sama dengan 10/37. Karena P1 sudah didapat, maka kita dapat mencari nilai P yang lain yaitu P2. Karena P2 sama dengan P3 sama dengan setengah P1, maka didapat P2 dan P3 yaitu sebesar 5/37.
Dan P4 sama dengan 3 per 10 P1 didapat P4 sama dengan 3 per 37. Dan P5 itu 14, ini 14 harusnya. 14 per 10 P1 maka didapat P5 yaitu 14 per 10. Sehingga didapat stationary probability yaitu P bar sama dengan 10 per 37, 5 per 37, 5 per 37, 3 per 37, dan 14 per 37. Kita masuk ke soal yang C. The chain starts in state 1. What is the expected number of steps until it is in state 1 again? Karena ini merupakan I ke I lagi, maka kita gunakan ini expected number dari I ke I yaitu 1/pi. Nah, di sini kita dapat bahwa ini merupakan 1/1. Dari stationary probability di atas kita dapat P1 yaitu sama dengan 10 per 37, sehingga kita tinggal substitusi ke ini. 1 per 10 per 37 sama dengan 37 per 10. Oke, untuk soal yang D, jadi x0 equal 1. What is the expected number of steps until the chain is in state 4? Nah, di sini kita peroleh matriks Q, yang mana matriks Q merupakan matriks P dengan baris dan kolom matriks P, baris dan kolom 4 matriks P, yaitu kita hapus. Baris dan kolom matriks 4 kita hapus. Kita lihat matriksnya. Nih, kita hapus. Nah, ini didapat matriks Q. Nah, ini dapat matriks Q. Kemudian, karena matriks M merupakan inverse dari pengurangan antara matriks identitas dengan matriks Q, maka kita dapat matriks ini, matriks M sama dengan matriks identitas dikurangi matriks Q. Didapat sebagai berikut, matriks M sama dengan ini. Kemudian didapat vektor M1 bar dengan 1 bar merupakan vektor satuan. Jadi 1 bar ini seperti ini, 1, 1, 1, 1 merupakan vektor satuan. Kemudian dikali dengan matriks M-nya didapat ini 34 per 3, 35 per 3, 9, dan 40 per 3. Karena ini dari state 0, maka kita peroleh 34 per 3 state 0. Maka kita ambil yang pertama, 0, 1, 2, 5. Ya. Sehingga diperoleh jumlah perkiraan langkah sampai rantai Markov berada di state 4 dari state 0 yaitu sebesar 34 per 3. Kemudian lagi untuk x0 sama dengan 1, what is the probability that the chain will enter state 5 before it enters state 3? Nah, ini merupakan apa? Matriks P yang sudah diubah. Dengan ini merupakan S, matriks S, dan ini merupakan matriks Q. Oke, kita tahu bahwa matriks M merupakan inverse dari pengurangan matriks identitas dengan matriks Q. Maka di sini kita dapat matriks identitas, matriks Q, dapat 1 kurangi 0, 1, 0 kurangi setengah minus setengah, 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi 0, 0, 1 kurangi 0, 1, 0 kurangi 1/5 minus 1/5, 0 kurangi 1 minus 1, 0 kurangi 0, 0, dan 1 kurangi 0 sama dengan 1. Setelah di inverse didapat ini 10 per 9, 2 per 9, 10 per 9, 5 per 9, 10 per 9, 5 per 9, 1 per 9, 2 per 9, dan 10 per 9. Didapat itu matriks M-nya.
Kemudian kita kalikan dengan matriks S tadi yang sudah kita peroleh dari matriks P yang sudah diubah. Oke, didapat ini matriks MS 5/9, 1/9, 5/9, 4/9, 8/9, dan 4/9. Karena ini dari state 1 ke state 5, maka yang pas yaitu di ini ya, 4/9. State 1 ke state 5, ini state 1 state 5, jadi 4/9, sehingga didapat peluang dari state 1 ke state 5 sebelum ke state 3 yaitu sebesar 4/9. Oke, udah habis. Wah, kita langsung ke soal yang kedua, yaitu Jackie Chang, seorang Drunk Master, mengunjungi N+1 kafe untuk melatih kemampuannya. Misalkan kafe tersebut diberi label 0 sampai dengan N, dengan peluang sebesar P, Jackie Chang berjalan dari kafe I ke kafe I+1, dan dengan peluang sebesar Q, yaitu 1 minus P, Jackie Chang berjalan dari kafe I ke kafe I-1. Dengan I sama dengan I antara 1 sampai dengan N-1. Setelah mengunjungi kafe 0, Jackie Chang selalu mengunjungi kafe 1, dan sebaliknya, setelah mengunjungi kafe N, Jackie Chang selalu mengunjungi kafe N-1. Dan dimisalkan XN adalah posisi dari Jackie Chang setelah langkah ke N. Kita langsung ke soal yang pertama. Soal yang A. Tentukan expected number of volts yang diperlukan untuk mencapai kafe 3 dari kafe 0. Nah, dari yang diketahui tadi, di sini kita dapat bahwa P1 PI I+1 yaitu sama dengan PI I-1 yaitu sama dengan Q. Dengan Q yaitu 1 minus P. Didapat diagram transisi seperti ini. Dari I ke I-1 itu sebesar Q, dan dari I ke I+1 yaitu sebesar P. Oke, kemudian didapat matriks Q yang mana merupakan matriks P dengan baris dan kolom ketiganya dihapus. Oh, belum ada matriks P-nya ya. Ini kita matriks P 0, 1, 0, 0, Q 0, P 0, Q 0, P 0, 0, 1, 0. Ini 0, 1, 2, 3. Baris dan kolom ketiganya dihapus. Ini baris 3 dan ini kolom 3. Maka didapat matriks Q. Kemudian seperti biasa, matriks M merupakan inverse dari pengurahan matriks I kurangi matriks Q. Didapat ini 1 kurangi 0, 1, 0 kurangi 1 minus 1, 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi 1 minus P, P minus 1, 1 kurangi 0, 0, 0 kurangi P sama dengan minus P, 0 kurangi 0, 0, 0 dikurangi 1 minus P sama dengan P minus 1, dan 1 kurangi 0 sama dengan 1. Kemudian di inverse didapat matriks M. Nah, didapat juga vektor M1 bar dengan 1 bar seperti biasa, vektor satuan. Ini. Kemudian diperoleh vektor M1 bar yaitu ini 2 ditambah P kuadrat per P kuadrat, 2 ditambah P per P kuadrat, dan P kuadrat minus 2P ditambah 2 per P kuadrat. Karena ini dari kafe 0 seperti biasa, maka didapat ini 0, 1, 2. Sehingga jumlah perkiraan langkah yang diperlukan untuk mencapai kafe 3 dari kafe 0 yaitu sebesar 2 ditambah P kuadrat per P kuadrat. Oke, masuk ke soal 2B. Misalkan P sama dengan setengah, tentukan distribusi steady state dari rantai Markov Xn, barisan Xn. Oke, dari diagram transisi di atas didapat bahwa PI
PI dikali Q sama dengan PI minus 1 dikali P. Untuk I dari 1 sampai dengan N. Kenapa ini bisa didapat seperti ini? Kita lihat bahwa jadi PI sama dengan P per Q dikali PI minus 1. Sehingga selain itu kita juga dapat berarti PI minus 1 itu sama dengan P per Q P 1I minus 2. Sehingga di sini kita peroleh PI sama dengan P per Q PI minus 1 kita ganti menjadi ini P per Q PI minus 2, sehingga didapat P per Q kuadrat PI minus 2. Analog untuk selanjutnya, atau untuk menggunakan induksi matematika akan didapat seperti ini. PI sama dengan P per Q PI minus 1 sama dengan P per Q kuadrat PI minus 2 sama dengan bla 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 bla, yaitu sama dengan P per Q pangkat I dikali P0. Nah, seperti ini. Kita juga tahu bahwa jumlahan dari PI yaitu sama dengan 1, sehingga didapat seperti ini. Kemudian dari sini maka didapat bahwa P0 yaitu sama dengan P per Q dari P1, P0 yaitu sama dengan P per Q kuadrat dari P2, dan bla 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 dengan induksi sampai dengan Pn P per Qn dari P0. Oke, dengan sifat distributif kemudian didapatlah ini. Kemudian P0 yaitu sama ini 1 ditambah P per Q. Ini jadi ini. Nah, kita lihat di sini ini merupakan barisan deret geometri dengan A sama dengan 1 dan R sama dengan P per Q. Sehingga didapat Sn sama dengan A R pangkat N minus 1 per N minus 1. Sehingga hanya 1 P per Q pangkat N minus 1 P per Q minus 1. Seperti itu. Kemudian karena kita tahu bahwa PI sama dengan P per Q pangkat I dikali P0, ini dari sini PI sama dengan P per Q pangkat I 0, maka kita tinggal substitusi. Oke, jadi di sini PI sama dengan P per Q pangkat I. P0 kita ubah, ini P0. P0 sama dengan P per Q pangkat N minus 1 P per Q pangkat 1. Jadi didapat PI yaitu seperti ini. Ini untuk P tidak sama dengan Q. Nah, apabila P sama dengan Q, maka didapat P sama dengan setengah. Seperti pada soal. Sehingga di sini kita peroleh bahwa P sama dengan Q, artinya P per Q sama dengan 1.
Oke. P per Q sama dengan 1. Artinya di sini ini nilainya 1, 1, 1, bla 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 1. Nah, ini kita lihat bahwa ini yaitu sebanyak n. Maka dari sini sampai ke sini yaitu sebanyak 1 plus n. Minus 1 sehingga didapat ini. 1 plus n pangkat 1 plus n pangkat minus 1 itu sama dengan 1 per n plus 1. Oke. Sehingga didapat P0 yaitu 1 per n plus 1. Kemudian dari sini karena P tadi ini PI sama dengan P per Q P0 pangkat I, maka didapat PI sama dengan P per Q kan sama dengan 1, PI sama dengan P0, sehingga ini P0 sama dengan PI, didapat PI sama dengan 1 per n plus 1 ini. Seperti itu untuk setiap 0, untuk setiap I dari 0 sampai n, sehingga didapat untuk P sama dengan setengah, didapat PI sama dengan 1 per n plus 1 untuk I dari 0 sampai dengan n. Itu untuk steady state-nya. Kita langsung ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu pandang suatu kosong proses dengan parameter lambda. Misalkan Sn dengan n sama dengan 1, 2, 3, bla 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 adalah waktu antar kejadian. Jadi Sn adalah waktu antar kejadian ke n-1 dengan ke n. Didefinisikan Sn yaitu jumlahan dari Xn dari I sama dengan 1 sampai dengan n. Maka Sn adalah waktu kejadian ke n atau juga disebut sebagai waktu sampai kejadian ke n. Oke, kita langsung soal yang pertama. Hitunglah peluang Sn kurang dari sama dengan T. Dari definisi kita tahu bahwa kejadian Sn kurang dari sama dengan T itu nilainya sama dengan kejadian dari n lebih dari sama dengan n. N dalam T lebih dari sama dengan n, yang berakibat bahwa Sn-1 kurang dari sama dengan T sama dengan n lebih dari sama dengan n plus 1. Sehingga di sini jadi didapat bahwa peluang Sn kurang dari sama dengan T yaitu integral dari lambda pangkat n per gamma n dikali E pangkat minus lambda x dikali x pangkat n minus 1 dx untuk 0 sampai dengan T. Kita recall bahwa gamma n yaitu sama dengan n-1 faktorial. Oke, di sini kita peroleh bahwa lambda n per gamma n itu tidak ada variabel g-nya, maka dia merupakan konstanta sehingga dia bisa keluar dari ini integral, didapat ini. Kemudian dengan menggunakan integral parsial maka didapat bahwa ini minus ini kita misalkan sebagai U dan dv yaitu x pangkat n Oke, didapat U sama dengan E minus lambda dikali X dan dv yaitu X pangkat n minus 1 dx. Kemudian di sini diperoleh bahwa integral parsial yaitu integral U dv sama dengan UV dikalikan integral V du. Di sini U yaitu sama dengan E minus ya, di sini U sama dengan ini dikalikan keluar. U sama dengan E pangkat minus lambda X
dan V sama dengan X pangkat N per N untuk 0 sampai dengan T. Kemudian minus integral, ini konstanta, minus integral dari V yaitu Xn per N, ini dikalikan du yaitu minus lambda dikali F pangkat minus lambda X dx. Ini. Yang dengan menggunakan penghitungan integral biasa didapat ini sudah dimasukkan T-nya, didapat ini. Nah, ini merupakan P NT sama dengan N. Dan ini sama dengan P. Sehingga didapat PSN kurang dari sama dengan T, yaitu sama dengan lambda T pangkat N per N faktorial dikali E pangkat minus lambda T ditambah probabilitas dari Sn plus 1 kurang dari sama dengan T. Dan ini kita tahu bahwa tadi adalah peluang NT sama dengan N. Dan ini nilainya sama dengan ini. Sehingga didapat bahwa peluang Sn kurang dari sama dengan T yaitu ini lambda T pangkat N per N faktorial dikali E pangkat minus lambda T ditambah peluang dari Sn plus 1 kurang dari T. Ini sebenarnya menggunakan penghitungan integral biasa ya. Soal yang ke B, tunjukkan bahwa Sn mempunyai fungsi densitas Ft. Jadi di sini akan ditunjukkan dengan menggunakan induksi matematika. Oke, untuk N sama dengan 2, karena merupakan kasus spesial, maka ini tidak perlu ditunjukkan di sini. Kita langsung saja mengasumsikan bahwa untuk N-1 itu benar, maka densitas untuk Sn-1 dari induksi matematika yaitu ini. F Sn-1x yaitu lambda pangkat N-1 per gamma N-1 dikali F pangkat minus lambda X dikali X pangkat minus N-2 untuk X lebih dari sama dengan 0. Dan untuk 0 dan 0 itu untuk yang lain. Dan densitas dari Xn yaitu Fxn dalam Y yaitu lambda dikali E pangkat minus lambda Y untuk Y lebih dari sama, untuk Y lebih dari 0 dan 0 untuk yang lain. Di sini karena Sn-1 dan Xn keduanya saling independen, maka didapat bahwa Sn sama dengan Sn-1 ditambah Xn dengan T sama dengan X plus Y. Di sini kita ubah menjadi fungsi T sehingga didapat Y sama dengan T minus X. Dengan menggunakan jumlahan dua random variabel, maka ini merupakan jumlahan dua random variabel, rumus jumlahan dua random variabel. Sini Fsn T yaitu integral dari Fxn dalam Y dikali Fsn-1 dalam X dx dari 0 sampai dengan T. Oke, di sini kita ubah Y-nya yaitu T minus X. Kemudian dengan menggunakan menghitungan integral biasa kan didapat ini. Sebenarnya ini saja sudah cukup, akan tetapi agar sama dengan yang di soal, maka kita manipulasi. Kita ingat bahwa lambda n yaitu sama dengan lambda dikali lambda n1. Sini lambdanya keluar, lambda dikali pangkat minus lambda t, kemudian dikalikan lambda t pangkat n-1 per gamma n. Sehingga terbukti bahwa Sn merupakan fungsi densitas dari Ft, yang mana Ft merupakan lambda E pangkat minus lambda T dikali lambda T pangkat N-1 per N-1 faktorial.
N ini N-1 ya. Ya benar, gamma N itu kan N-1 faktorial. Sudah terbukti. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak salah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.